Semua alat yang kita gunakan itu tradisional. Di awal kita berdiri itu kita produksi kapsul, dan itu dikerjakan dengan manual, dengan menggunakan tangan. Tidak ada alat-alat seperti itu, alat-alat modern nggak ada. Semua dikerjakan oleh personal orang. Kalau filosofinya itu Almanar itu digambarkan ini sebagai mercusuar, Mbak. Jadi apa yang kita kerjakan di sini semua murni tidak berkaitan dengan riba lah, sehingga harapan kita mendapat keberkahan lah dari usaha yang kita kerjakan, seperti itu, Mbak. Sebenarnya teman-teman istilahnya kita ingin membuat usaha itu jadi akhiratnya dapat, dunianya juga dapat, seperti itu. Selama ini teman-teman yang bekerja di situ kan di sini itu mengeluhkan kalau kita kerja itu Pak, sholat itu susah. Misalnya pas waktunya sholat, ya kadang kita harus menunggu waktu kerja selesai baru bisa sholat. Nah, jadi di tempat kita ini memang bisa dikatakan spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sutejo, Mbak. Saya di sini diamanai untuk sebagai pengelola direktur di CP Almanar Herbabit ini. Alhamdulillah, mulai dari berdirinya yaitu tahun 2004 kita berdiri. Kita mulai merintis usaha ini di 2004. Ya, bisa dikatakan jatuh bangun juga. Dulu memang perusahaan kita ini bisa dikatakan semua alat yang kita gunakan itu tradisional. Di awal kita berdiri itu kita produksi kapsul, dan itu dikerjakan dengan manual, dengan menggunakan tangan. Tidak ada alat-alat seperti itu, alat-alat modern nggak ada. Semua dikerjakan oleh personal orang. Nah, waktu itu memang karyawannya banyak karena memang semua menggunakan tenaga, tidak ada mesin waktu itu. Kita sempat juga waktu itu ketika ada permintaan, ngumpulin modelnya borongan lah, modelan borongan kayak gitu. Waktu itu sempat jatuh bangun juga, dan alhamdulillah ketika di tahun 2018 itu kita mencoba untuk bekerja sama. Modelnya kalau dulu kita jual sendiri, jadi produksi jual sendiri. Nah, kemudian berkembang, kita buka istilahnya maklon lah, kerjasama, kita yang produksi, kemudian pihak lainnya menjualkan produk kita. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu itu juga semakin berkembang, dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus menjalin hubungan dengan teman-teman yang mempercayakan untuk produknya diproduksikan ke kita. Alhamdulillah juga kita kemarin juga sempat kerepotan juga ketika kita memproduksi produk yang berbahan bekatul ini. Kita harus menyangrai, padahal untuk menyangrai bahan ini juga butuh tenaga, butuh waktu, karena kalau menggunakan alat manual itu kita harus menggunakan wajan, dan itu setiap wajan satu orang, dan ketika permintaan banyak kita harus mempekerjakan beberapa orang untuk mengudak, menyangrai bahan tersebut. Dan kita coba cari-cari informasi, terus ada teman menyampaikan bahwasanya di Malang itu ada perusahaan Garuda itu memproduksi alat-alat seperti itu. Waktu itu kita langsung berkunjung ke Garuda dan kita sampaikan tentang keinginan kita untuk memproduksi alat buat menyangrai.
Kemudian di samping itu juga karena ada juga permintaan terkait madu. Nah, madu yang kita produksi ini kan ada campuran bahan jamunya, bahan herbalnya, sehingga itu kalau kita menggunakan alat manual, misalnya diudak pakai tangan, itu kadang kurang homogen ya, sehingga hasilnya kurang baik. Kemudian datang alat ini, langsung kita aplikasikan ke dalam, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik, dan sampai sekarang alhamdulillah permintaannya juga terus menambah dan sangat-sangat sekali membantu dalam proses produksi di perusahaan kita. Jadi sebenarnya spinner itu kita pakai, salah satunya itu ketika bahan sudah direbus. Nah, itu kan kita untuk memisahkan ampas dan cairannya, kita menggunakan mesin spinner itu. Jadi nanti ampasnya masuk, kita spinner. Nah, harapannya ampasnya tadi tidak ikut, yang ikut cuma cairannya aja. Itu yang bisa kita gunakan itu biasanya cairan berupa air, bisa juga berupa minyak. Jadi memang dua-duanya kita menggunakan spinner. Ya, selama ini mungkin spinner yang kita gunakan udah cukup lama. Tahun 2009 itu kita belinya itu. Nah, sampai sekarang ya sebenarnya sih masih bisa digunakan, cuman ketika rusak kita tidak punya cadangan. Jadi salah satunya selain juga mungkin memperbaiki kinerja dari mesin yang lama, juga kita gunakan sebagai cadangan. Jadi ketika mesin rusak tidak kemudian berhenti produksinya, dia tetap berjalan. Jadi salah satunya ya selain untuk meningkatkan kemampuan kerjanya, juga sebagai cadangan ketika mesin itu rusak, seperti itu, Mbak. Sebenarnya teman-teman ya istilahnya kita ingin membuat usaha itu jadi ya akhiratnya dapat, dunianya juga dapat, seperti itu. Selama ini teman-teman yang bekerja di situ kan di sini itu mengeluhkan kalau kita kerja itu Pak, sholat itu susah. Misalnya pas waktunya sholat ya kadang kita harus menunggu waktu kerja selesai baru bisa sholat. Nah, jadi di tempat kita ini memang bisa dikatakan spesialnya, jadi karyawan yang ada di sini semua laki-laki, Mbak, tidak ada perempuan ya, karena memang kita menghindari ya hal-hal yang mungkin fitnahnya juga ya, Mbak ya. Terus yang kedua, ketika waktunya sholat kita 5 menit sebelum azan itu kita sudah ada bel berbunyi. Nah, kemudian teman-teman selesai semua, mau kerjanya selesai atau tidak selesai, di stop semua pekerjaannya. Jadi tidak ada yang beraktivitas, langsung kita ke masjid untuk sholat. Jadi di situ mungkin yang membedakan kenapa kita juga termotivasi untuk membuat usaha ini ya, salah satunya selain mungkin untuk pemasukan kita ya, untuk istilahnya sebagai usaha kita untuk mendapatkan ya, untuk menafkahi keluarga. Di samping itu juga kita bagaimana akhirat dan dunia itu ya kalau bisa tidak jomplang upload dunianya. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang akan membedakan, dan juga kita memang dalam visi yang ada di perusahaan kita, yaitu kita memang bebas riba, Mbak. Jadi apa yang kita kerjakan di sini semua murni tidak berkaitan dengan riba lah, sehingga harapan kita mendapat keberkahan lah dari usaha yang kita kerjakan, seperti itu, Mbak. Kalau filosofinya itu Almanar itu digambarkan ini sebagai mercusuar, Mbak.
Nah, kalau mercusuar itu kan sebagai, kalau kapal itu supaya nih tidak nabrak karang atau tidak kan, ketika dia melihat mercusuar itu dia sebagai salah satu alat atau mungkin petunjuk lah. Dan harapan kita juga menebar kebaikan ini kan juga dari situ juga menebar kebaikan, ya hal-hal yang mungkin bermanfaat lah. Tempat kita itu juga selain kita juga bebas dari riba, nah juga visi kita juga mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ya harapan kita ya karyawannya juga sejahtera, warga di sekitar juga ya paling tidak ada keberadaan kita itu bermanfaat lah buat orang lain, seperti itu. Ya mungkin kebanyakan yang namanya bisnis itu bisa dikatakan orang terkadang melihatnya itu manisnya saja. Ketika kita ada bisnis kosmetik, semua ikut kosmetik, ini banyak yang berhasil gitu. Jadi orang melihat hasilnya tapi tidak melihat proses. Padahal proses ini yang harusnya orang harus memahami. Jadi tidak istilahnya ketika kita buka usaha langsung naik, berhasil, uangnya banyak gitu. Jadi ada proses-proses yang itu harus kita sabar menghadapinya. Ya seperti Almanar ini juga seperti itu. 2004 sampai 2025 itu juga mengalami banyak ya istilahnya pasang surut. Dan itu alhamdulillah kita bisa lalui dengan kesabaran, dan juga kita tidak boleh memisahkan antara dunia dan akhirat tadi. Jadi ketika kita lebih condong ke dunianya, akhirat kita tinggalkan, itu juga akan membahayakan, karena bagaimanapun juga tujuan akhir kita itu ya akhirat. Sehingga ya dunia itu tetap kita pikirkan, tetapi tidak melupakan akhirat. Mungkin itu saja. Jadi pertama, ketika kita mau memulai usaha itu juga melihat proses. Jadi tidak hanya kita berpikir hasil. Kalau kita berpikir hasil, ketika tidak berhasil biasanya ya udah nggak lanjut gitu. Tapi ketika kita melihat proses, bahwasanya tetap ada ujian-ujian yang harus kita, semua ada ujiannya lah. Orang sekolah aja mau naik kelas ya juga harus ada ujiannya kan. Sama aja kita juga usaha ya seperti itu, mesti ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Dan juga harus kita punya mental sabar tadi. Kalau misalnya kita tidak sabar ya itu tadi, nanti mutung tinggal, nanti ganti lagi usaha, ganti lagi. Dan harus konsisten, harus kita jalani. Dan juga jangan kita tinggalkan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Jadi ya dunia tetap kita dapatkan, akhirat juga tidak kita tinggalkan. Mungkin itu nasihat yang bisa sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan dan tambahan, ya paling tidak tukar pengalaman lah, tukar ilmu. Dan mungkin juga saya juga berharap ya kerjasama antara Almanar dengan Garuda tetap bisa berjalan terus, dan mungkin kedepannya ya semakin saling menguntungkan seperti itu. Jadi ya Garuda dapat keuntungan dari penjualan alatnya, Almanar mendapatkan manfaat dari alat yang diproduksi oleh Garuda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Garuda, missionary, friendly, and valuable.